Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, jumpa lagi di channel saya. Belakangan ini lagi ramai mengenai usulan agar Soeharto mendapatkan gelar pahlawan. Ya, di sini ramai menjadi perbincangan dan saling bantah-bantahan opini, di mana gagasan ini awalnya bergulir dari Menteri Kebudayaan, Bapak Fadlizon, yang menilai bahwa almarhum Presiden Soeharto telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dianugerahi gelar pahlawan yang bakal diumumkan pada Hari Pahlawan Nasional nanti 10 November 2025. Ini saya menyitir beritanya dari NU Online yang diterbitkan Rabu 5 November 2025. Nah, katanya saat melaporkan ada 40 calon pahlawan nasional yang baru diusulkan, serta 9 nama tambahan yang merupakan hasil lanjutan dari tahun sebelumnya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Kemudian di sini tentu memancing banyak pro kontra ya, apalagi kita mengenal Pak Soeharto ini Presiden Republik Indonesia yang paling lama menjabat sebagai presiden, penuh kontroversi dengan simbol sebagai bapak pembangunan, di mana memang ekonomi Indonesia pada saat itu digenjot habis-habisan. Mengenai ini, saya bisa merekomendasikan satu buku yang menarik, yang berjudul Economists with Guns. Saya lupa nama penulisnya, tapi di buku itu diceritakan bagaimana proses liberalisasi pasar di Indonesia masuk, terutama sejak keruntuhan Orde Lama dan naiknya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, di samping itu tentu sudah bukan rahasia lagi bahwa terutama dari kalangan pejuang hak asasi manusia pasti akan lantang menolak gagasan ini mengenai pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto. Dan bahkan tidak hanya mereka, para aktivis pembela hak asasi manusia, ketidaksetujuan juga terlontar dari salah satu tokoh di Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau lebih populer dikenal dengan Gusmus. Nah, saya melansir dari NU Online, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri Gusmus menanggapi rencana pemerintah Republik Indonesia yang akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto. Gusmus menyatakan keberatannya terhadap rencana tersebut. Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan pahlawan nasional, ujar Gusmus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah kepada NU Online. Nah, ini diceritakan juga nih, banyak ulama pesantren dan NU diperlakukan tidak adil selama Soeharto berkuasa. Ini cerita yang disampaikan oleh Gusmus. Dikutip dari NU Online, Gusmus bilang, banyak kiai yang dimasukin sumur. Papan nama NU tidak boleh dipasang. Yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Wah, ini cukup represif dan bisa dibilang abuse juga ya. Adik saya sendiri, Kiai Adi Bisri, akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar. Cerita Gusmus. Lebih lanjut, kata Gusmus, Kiai Salam Mahfud itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah, diminta jadi penasihat Golkar Jawa Tengah. Kiai Sal tidak mau, saya menyaksikan sendiri. Gitu. Nah, ini juga kata Gusmus, kalau ada orang NU yang setuju Soeharto sebagai pahlawan, menunjukkan kurangnya pemahaman sejarah. Kata Gusmus, orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak mengerti sejarah. Padahal di berita juga ramai diberitakan bahwa ada salah satu fungsionaris pengurus aktif, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang justru mendukung. Ini menarik juga, padahal Gusmus mustasyar ya.
Kemudian ada juga pengurus yang lain malah mendukung agar Soeharto dijadikan pahlawan pada 10 November 2025 nanti. Itu kan. Kalau bicara Gus Mus, ya beliau ini kiai yang bisa dikatakan sepuh senior di kalangan Nahdlatul Ulama saat ini. Itu apabila mungkin dibandingkan dengan salah satu pengurus yang memang hari ini konon katanya mendukung penyematan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Sama Gus Mus dibilang nggak ngerti sejarah. Tapi saya kira masa iya sekelas pengurus besar tidak mengerti sejarah? Karena ini penting sekali kan untuk menjaga sejarah supaya tidak belok-belokan, apalagi udah di level pengurus besar itu kan sudah harus kredibel dalam pemahaman sejarahnya dong. Baik itu sejarah NU di internalnya, kemudian sejarah NU dinamikanya dengan ormas lain, dengan elemen bangsa lainnya, dan juga sejarah Republik Indonesia. Saya yakin sebetulnya ngerti, hanya mungkin ya ada hal lain, satu dan dua, atau banyak yang memungkinkan beliau ini, orang yang mendukung itu, eh, bersetuju, bersepakat untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan. Ada apa itu ya wallahu alam, harus ditanyakan ke orangnya. Tapi juga saya kira bahwa eh, harus dipahami penolakan Gus Mus atau bahkan elemen-elemen Nahdlatul Ulama, di samping memang pernah ada sejarah yang tidak mengenakan bagi kalangan kiai Nahdlatul Ulama yang dilakukan oleh rezim Orde Baru yang saat itu dipimpin oleh Soeharto, sudah sepatutnya dipahami sebagai sebuah sikap konsisten dan menjunjung nilai-nilai dan juga makna yang utuh daripada pahlawan itu sendiri gitu. Jadi bukan soal mumpung hari ini yang berkuasa ya masih menantu Pak Harto ya, Pak Prabowo ini presiden kita itu bagaimanapun, karena meskipun sudah cerai dengan Bu Titi, anaknya Pak Harto, yang artinya Bu Titi mantannya Pak Prabowo, tapi kalau mertua konon nggak ada putusnya, nggak ada cerainya. Nah, jadi nggak bisa juga aji mumpung begitu, gitu kan. Nah, dan harus dipahami bahwa apa yang diungkapkan Gus Mus salah satunya yang mungkin merepresentasikan para kiai sepuh yang mengerti sejarah dan ingin menjaga marwah NU beserta sejarahnya ini, jangan dipahami bahwa beliau-beliau itu menyimpan rasa dendam. Tidak, tidak begitu. Bukan soal dendam. Makanya kata Gus Dur dulu ketika ada gejolak politik yang akhirnya menggeser Gus Dur di salah satu wawancara tayangan televisi, Gus Dur ditanya gimana sikap Gus Dur. Gus Dur bilang ya lu apa lu pasti enggak, tapi maaf urusan lain. Kira-kira begitu ya. Yang kurang lebih bahasa Inggrisnya forgive but not forget. Kira-kira begitu. Artinya, ya tentu saja kiai-kiai NU Nahdlatul Ulama itu orang-orang yang berilmu karena jelas Al-Qur'an memerintahkan wal'afina 'anil nas, gitu kan, harus memberikan maaf kepada manusia. Ya termasuk kepada Pak Harto saya yakin kalau memberikan maaf. Tetapi sekali lagi, ini urusannya sejarah yang harus dijaga. Jadi harus dipahaminya di sana. Bukan karena ada dendam, baik yang sifatnya pribadi, perseorangan, ataupun keorganisasian. Bahwa itu adalah dinamika sejarah tentu saja. Dan kalau kita pun mau bijak melihat dari sudut pandang Pak Harto dulu almarhum, kita doakan mudah-mudahan Pak Harto juga di alam kuburnya senantiasa dilapangkan, segala dosanya diampuni, amal baiknya diterima. Nah, kalau kita lihat dari sisi Pak Harto juga kan, apa yang dilakukan Pak Harto, saya kira bukan urusan pribadi. Dalam politik, wah nggak berlaku kalau apa-apanya dibawa pada perkara pribadi. Kendati ya memang tidak bisa dilepaskan juga serasa pribadi yang sifatnya misalnya
kekeluargaan, kemudian primordialisme, bahkan berkaitan dengan keyakinan yang sama dan seterusnya. Tetapi kita memahami bahwa ini persoalan politik, bahwa dulu pernah terjadi gejolak, ya demikianlah persoalan politik. Karena Pak Soeharto turun sendiri juga itu tidak bisa lepas dari gejolak politik yang sifatnya global, geopolitik. Jadi kalau kita baca sejarah kepemimpinan Pak Harto, dia berada di antara pas naik gejolak bagaimana komunisme seluruh dunia dibabat habis oleh Washington. Nah, ada buku yang menarik yang mengulas itu. Ini nih, The Jakarta Method, uh, karyanya si Vincent Bevins, Washington's Anti-Communist Crusade and the Mass Murder Program That Shaped Our World. Bahwa ya sejak tahun-tahun 60-an itu udah di setting untuk mengalahkan antitesis ataupun yang berseberangan dengan ideologi pasar bebas buatan para cukong dan intelektual Amerika. Begitu. Dan terjadi juga ke Jakarta. Dan itulah yang membentuk dunia kita saat ini. Nah, turunnya Pak Soeharto juga tidak lepas daripada gejolak geopolitik dan ekonomi. Itu bisa kita baca di bukunya Joseph Stiglitz, salah satu peraih Nobel di bidang ekonomi, yang berjudul Globalization and its Discontent. Nah, di situ dijabarkan juga kegagalan globalisasi melalui liberalisasi pasar itu mengakibatkan ada krisis keuangan saat itu pada tahun 1997 di Asia Tenggara bermula dari Thailand dan kemudian turun ke Indonesia, terjadi krisis moneter 98, kemudian ada perlawanan terhadap Soeharto. Selain memang itu tadi sudah dibilang ada kebijakan-kebijakannya yang memang melanggar HAM, kendati memang sampai Pak Harto kembali ke haribahan Allah memang tidak dibawa ke meja hijau, ya artinya tidak dibuktikan bersalah melalui meja persidangan. Tetapi sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak sekali kalangan pegiat HAM dan civil society yang menganggap Pak Harto ini ya memang berjasa dalam bidang pembangunan ekonomi, tapi juga punya dosa yang nggak sedikit juga, terutama di bidang hak-hak asasi manusia. Nah, jadi gitu teman-teman, memahami bagaimana dinamika pro dan kontra mengenai rencana penyematan gelar pahlawan kepada Pak Harto. Yang jelas, kalau kita kembali kepada aturan penyematan gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan seterusnya itu sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Nah, di situ ada poin-poinnya. Bagaimana suatu figur bisa diusulkan kemudian layak disematkan terhadapnya gelar pahlawan dan gelar kehormatan yang lain. Bisa dibaca di undang-undang tersebut yang mungkin pasti juga akan ada pro dan kontra, persetujuan dan ketidaksetujuan daripada mungkin syarat-syarat misalnya soal integritas, kemudian catatan-catatan baik selama menjabat, selama berkuasa atau selama berjuang gitu kan, menghargai kelompok lain juga, sikap keteladanan juga misalnya, kemudian semangat kepatriotan, semangat berjuang, dan banyak lagi syarat-syarat yang sifatnya moral di dalam undang-undang tersebut. Nah, kalau dikupas satu-satu, saya sih yakin ada juga pro kontra. Jadi, kembali lagi dari polemik atau pro kontra persoalan gelar kehormatan, gelar pahlawan untuk Pak Harto, ini harus disikapi dengan bijak. Ya, kita jadi ingat lagi-lagi mendiang Gus Dur pernah mengutip atau mengatakan bahwa ya Pak Harto memang banyak jasanya. Betul juga yang dibilang Pak Fadlizon, tapi jangan lupa juga banyak juga dosanya. Itu kata Gus Dur di salah satu acara.
Teman-teman cari, sahabat-sahabat cari di YouTube banyak kutipan atau ucapan Gus Dur yang mengatakan itu. Itu saja yang bisa kita diskusikan, sharingkan di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.